48 menit lagi. 48 menit. 28 kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Ya, ikhwati billah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam surah Al-Fajr ya. Ini bagian terakhir, ayat nomor 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya. Pada bagian ini kalau kita kaitkan dengan yang sebelumnya, artinya korelasi antara kelompok yang ini dengan kelompok yang sebelumnya. Kalau di ayat sebelumnya Allah mengingkari persepsi orang tentang kekayaan, tentang yang namanya kefakiran. Jadi miskin, kaya itu bagaimana? Kalau orang yang suka dengan materi, maka dia mengatakan kalau miskin ya miskin materi, kalau kaya berarti kaya materi. Duit banyak bagus, nggak punya duit nggak bagus. Nah, itu mereka seperti itu. Kalau dalam Islam tidak, kaya alhamdulillah, miskin juga alhamdulillah. Artinya segala puji tetap bagi Allah. Yang penting adalah bukan miskinnya, bukan kayanya, bukan materinya, tapi apakah orang itu taat kepada Allah. Nah, itu yang kita bahas pada ayat sebelumnya. Kemudian di ayat sebelumnya juga menggambarkan tentang hal hadzal insan al-haris 'ala dunya, tentang orang yang sangat-sangat cinta kepada harta, kepada dunia. Apa dia apa? Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil Miskin. Terus wa ta'kuluna at-turatha aklan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi orang-orang ini hidupnya hanya hidup dalam kelimpahan materi, tapi untuk mereka sendiri, untuk menikmati syahwat mereka sendiri. Tidak ada yang namanya peduli dengan orang lain. Nah, ini mereka sangat mencintai harta. Kalau ngumpulin harta nggak pakai hitung-hitungan, mau halal mau haram ambil saja. Nah, ternyata di ayat nanti, artinya yang ayat 21 ini ingin menjelaskan bahwasanya kenikmatan yang mereka rasakan itu tidak lama. Cintanya kepada harta itu ya sebentar saja. Kenapa? Setelah itu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali jangan begitu. Kelak ketika bumi diadakan apa di situ? Digoncang atau dikencangkan ya? Dengan segoncang-goncangnya. Dakkanya 2 kali ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, artinya kalau kita kaitkan ayat yang sebelumnya ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta kepada harta itu enggak lama nikmatnya. Kalau kehidupan sehari-hari saja kelihatan kan. Kalau udah usia 40 dibatasi kan makannya. Jangan itu usia 60, 50, pokoknya 40 ke atas lah ya. Gula jangan banyak-banyak. Apalagi ya? Jangan banyak minyak.
jangan banyak kolesterol. Ikan laut jangan. Siapa lagi ya? Telur kuning jangan. Sayur hijau jangan. Jangan semua. Akhirnya lama-lama apa? Mati. Matinya bukan karena nggak makan, tapi matinya karena tertekan. Terintimidasi gitu ya. Terteror dengan makanan. Padahal makanan itu nikmat dunia gitu ya. Tapi justru di akhir-akhir umurnya malah mati gara-gara makanan. Ya, kena mental dia, kena serangan mental. Bukan karena nggak makan, tapi makannya tidak tenang. Ya, artinya sekali lagi nikmat dunia itu tidak lama. Karena terus kemudian idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sebentar lagi bumi akan menggoncangkan. Artinya kiamat sudah dekat. Ya, minimal mati sudah kiamat bagi dirinya sendiri. Kiamat sughra ya, kiamat kecil. Nah, korelasi yang lain atau munasabah dan hubungan yang lain, kalau di ayat sebelumnya terkait dengan orang yang tadi salah persepsi, orang cinta dunia. Nanti kalau setelah ini orang yang justru jiwanya tenang, yaitu an-nafsul mutmainnah, orang yang jiwanya tenang, damai. Baik, kita mulai dari ayat 21. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ay zajran warada an aqwalikum wa af'alikum hadhi. Jadi kalla itu menegasikan persepsi dan perbuatan yang salah yang dilakukan orang yang cinta kepada dunia. Kalla. Makanya sering diartikan sekali-kali jangan begitu. Ojo ngono. Gitu ya. Ojo ngono. Ngono ya ngono tapi ojo ngono. Karena dia bukan orang Jawa jadi gak enak dengerinnya. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Itu kalau bahasa Indonesianya. Tapi enak dengerin Jawanya ya. Ya. Jadi sekali lagi kalla di sini adalah menegasikan, artinya mengingatkan sekali-kali jangan begitu. Jangan seperti itu. Ucapanmu, perbuatanmu itu nggak ada yang benar. Wala yang bagi an yakuna hakadza amalukum fil hirsi 'ala dunya wa tarkil muwasah. Fil hirsi 'ala dunya wa tarkil muwasah minha wa jami' ma fiha min haitsu tatahayya. Tadi yang kita sampaikan di awal ya. Ingat, sayati yaumul qiyamah, akan tiba hari kiamah. Kapan itu? Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingat di sini digoncangkannya sampai dakkan dakka. Sebenarnya kan cukup dakka, tapi diulang sampai 2 kali. Nah, itu menunjukkan dahsyatnya hari kiamah. Ini bukan sesuatu yang kita alami ketika dulu di dunia, di fase dunia, tapi ini fase akhirat di hari kiamah. Ini peristiwa sangat-sangat besar sekali, nggak main-main ya. Ya, ketika bumi digoncangkan, kemudian kita sampaikan sebelumnya ya, bumi yang asalnya naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun, kemudian fatusawwa, kemudian bumi itu menjadi rata. Nah, ini dukkatil ardu dakkan dakka. Kemudian manusia, ini singkatnya ya. Kemudian manusia bangkit dari alam kuburnya ketika tiupan sangkakala yang kedua, an-nafkhatus tsaniyah. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, manusia dari manapun semuanya bangkit. Yang mati di laut, yang mati di udara, yang mati dibakar jadi abu, yang mati
tenggelam, yang mati biasa, semuanya dibangkitkan dari alam kubur mereka. Nah, setelah kemudian dikumpulkan di padang mahsyar semuanya, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian datang Allah Rabbmu dan para malaikat saffan saffa, dengan baris berbaris, mutaffina sufufan, bersaf saf, saffan saffa. Ini jadi malaikat akan hadir menyaksikan dan mengatur segala urusan nanti di padang mahsyar. Di wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, untuk melaksanakan perintah Allah. Malaikat misalnya timbang amal mereka. Malaikat, itu perintah Allah. Jadi wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini peristiwa yang sangat besar. Jadi tadi sudah selesai, manusia bangkit, kemudian manusia dikelompokkan, kemudian dilaksanakan yang namanya hisab, dilaksanakan yang namanya mizan, ya, waznu al-amal, penimbangan amal. Kemudian waji'a yawma idzin bi jahannam. Nah, waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan didatangkan kepada mereka, ya, waji'a yawma idzin, datangkan pada hari ini, bi jahannam, dengan jahannam, didatangkan dengan, artinya dibuka, ditunjukkan. Ay wa kushifat lin nadhirin ba'da ghaibatiha wa tahajjubiha anhu. Setelah jahanam itu enggak kelihatan, setelah jahanam itu mahjub, tidak hanya faraid ya, ada mahjub ya. Jahanam juga mahjub. Ya, kita enggak pernah lihat. Alhamdulillah jangan sampai lihat ya. Ketika di dunia. Nah, hari ini, di hari kiamat ini, waji'a yawma idzin bi jahannam. Ini nampak semuanya. Kalau kita baca takatsur, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Terus, nah, la tarawunnal jahim, kalian akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kalau tadi dari jauh, kemudian dengan mata kepala, berarti dekat. Itu tafsirannya di At-Takatsur. Jadi waji'a yawma idzin bi jahannam. Nah, ini nanti proses dalam menyeberang as-sirat di jembatan. Jadi setelah semuanya diselesaikan, maka gilirannya adalah menyeberang jembatan, melewati jembatan. Nah, di bawah itu neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha. Surat apa itu? Maryam kalau nggak salah ya. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah ya dari kalian kecuali wariduha, kecuali akan melewatinya. Jadi semua anak manusia pasti melewatinya. Cuma yang melewati ini macam-macam. Ada yang seperti kalbarki, seperti kilat. Tahu pakai ajian apa itu? Jembatan itu lewat aja, bus, selesai. Ada yang jalannya seperti katoir, alladhi yatir, seperti burung yang terbang. Ada yang jalan biasa, yang berlari dulu, berlari. Ada yang berjalan, ada yang jalannya apa namanya? Enggak tegap gitu loh. Miring sana, miring sini. Namanya jembatannya kecil lah. Ya kan?
miring sana miring sini. Ada yang kemudian jatuh tapi masih bisa pegangan, balik lagi. Ada yang benar-benar jatuh. Ada yang jatuh langsung pluk tapi di pinggirnya, tepi-tepinya. Kemudian merangkak dia naik. Ada yang ya tadi jatuh kemudian dipukul sama, nanti di jembatan itu ada semacam kayak apa ya, kayak pecut gitu ya, tapi ujungnya itu ada besinya itu nyari-nyari itu orang yang pada turun itu, yang jatuh kalau selamat ya aman gitu. Coba nanti baca di hadis di Riyadhus Shalihin, saya lupa di bab apa itu, ada itu. Serem kan? Pengen kayak kilat ya. Siapa ya kayak kilat ya? Ada yang mengatakan yang suka kurban nanti naik hewan kurbannya katanya begitu. Ya kalau sapi gimana Ustaz? Patungan bertujuh. Masa bertujuh naik sapi? Ada ya? Ya kalau kambing bagaimana? Kecil amat kambingnya. Kambingnya tipe C masalahnya. Tipe C kan kecil, kurus gitu. Ya artinya itu bukan terus naik kendaraannya, tapi dengan itu dimudahkan melewati jembatan. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Nah, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, manusia itu menjadi cerdas, IQ-nya tinggi, ya. Itu nanti di hari akhirat, di fase akhirat. Pokoknya jadi cerdas, manusia menjadi full, memorinya begitu kuat. Ibarat HP, ibarat laptop kencang dia. Ibarat laptop. Jadi ingatannya lebih kuat. Fakashafna angka rita'aka fabasarukal yawma hadid. Tajam. Tajam besi, tajam pisau. Jangan silet mah biasa aja. Ya. Jadi yatadzakkarul insan. Dia ingat semua. Tapi wa anna lahu dzikra. Jadi ingat, jadi kemudian dia tersadar, ya. Baru baru paham, baru bisa ngerti. Tapi wa anna lahu dzikra. Apalah artinya dia kemudian sadar, mengingat semuanya, ingin beramal soleh. Terus mau apa? Kalau ingat maksiat zaman dulu, terus mau ngapain? Sudah di akhirat. Mau beramal. Aduh, dulu aku begini, bermaksiat begini. Dulu aku belum melakukan ini. Dulu. Sekarang mau ngapain? Nah, ini wa anna lahu dzikra. Apalah artinya dzikra di hari akhirat? Karena akhirat itu darul jaza. Akhirat itu ada darul jaza, tempatnya balasan. Kalau mau beramal ketika di dunia, fatal awan. Apa fatal awan? Waktunya sudah terlambat, sudah telat. Kemarin kemana? Aina anta? Kemarin ente kemana? Kemana saja kemarin? Diingetin gak pernah inget. Disadarkan gak pernah sadar. Kalau bahasa kasarnya bebal. Balit. Apa balit? Bodoh. Jangan suka bodoh amat lah ya. Bodoh amat nih. Hati-hati. Bodoh beneran nanti. Ya.
Jadi wa kaifa tanfa'uhu dzikra wa anna lahu adzikra. Wa kaifa tanfa'uhu dzikra. Bagaimana bisa bermanfaat zikranya kok ketika sudah di akhirat. Jadi zikranya harusnya ketika di dunia. Dengan mengucapkan apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati faqad fatal awan wa innama kanat tanfa'uhu dzikra law tadzakkara al-haqqa qabla huduril maut. Ya laitani aduhai qaddamtu, saya melakukan. Qaddama itu memajukan sebenarnya, memajukan. Artinya kita sudah menyiapkan, kayak surat Al-Hasyr itu. Al-Hasyr ya. Wal tanzur ma qaddamat. Nah, ma qaddamat, apa yang antum siapkan untuk masa depan. Bukan besok saja, masa depan. Yang paling penting itu masa depan. Masa depan itu dibalik papan. Ada orang Kalimantan nggak sini? Ada ini. Balik papan. Batam dibalik ya. Iya. Ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu al-khair wal amal as-salih li hayatil ukhrawi ad-daimah al-baqiyah. Aduhai seandainya aku sudah melakukan satu amalan, amal baik, amal soleh untuk akhiratku ketika di dunia. Maka wa anna lahu adzikra. Mau ngomong sampai berbusa-busa, mau ngomong sampai habis suaranya, nggak ada manfaatnya. Ma fi faidah, ma fi faidah, ma fi nafa, nggak ada manfaatnya. Nah, ini bisa diartikan di hayati ay fi hayati fid dunya. Jadi waqta hayati fid dunya. Jadi bisa diartikan qaddamtu li hayati ay li hayati fid dunya. Au waqta hayati fid dunya. Aduh, seandainya aku dulu melakukan amal kebaikan ketika aku hidup di dunia. Ya laitani. Laitan namanya lit taman. Kalau roja masih ada harapan. Tapi kalau tamanni, laita itu mafi harapan, mafi roja. Udah habis. Dan the end. Sama kayaknya kayak ungkapan penyair itu, ya laitas syababu ya'udu yauma. Aduh, seandainya masa muda kembali di satu hari. Namanya orang ngayal, ilusi. Ilusi ya, mimpi. Mimpi yang tidak pernah akan terwujud sampai kapanpun. Ya, masa muda mau balik. Udah umur 60, ya laitas syababu ya'udu yauma. Udah 60 lihat akhwat-akhwat cantik. Aduhai, aku seperti anak muda gitu. Ngayal itu namanya. Ilusi itu namanya. Ini sama dengan orang nanti di akhirat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kemarin kemana? Di dunia ngapain saja? Saya main-main, Ustaz. Malaikat saya main. Tiap hari futsal. Tiap hari badminton. ngapal nanti akhirnya capek tidur. Ya. Bukan nyindir antum loh ya, bukan. Antum enggak begitu. Gitu ya. Kemana aja kemarin ya. Jadi wa anna lahu dzikra. Ya. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Nah, ini jawab dari kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jawabannya, maka di hari itu tidak ada yang mengadab dengan azab hari itu seorang pun. Artinya nggak ada orang yang memberikan azab
seperti azab yang terjadi pada hari akhirat ketika di neraka. Tidak ada azab yang melebihi azabnya Allah. Azabun alim. Ya. Wala yu'adzibu ahadun mithla azabillah wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang membelenggu dengan belenggu seorang pun. Artinya seperti belenggunya Allah. Wala yuthiqu ahadun al-kafira bis-salasil wal aghlal kawithaqillah. Sebagaimana Allah membelenggu orang-orang kafir. Nah, maka ikhwati billah, banyak-banyak lakukan amal soleh, karena itulah yang menjadi andalan kita, menjadi pegangan kita ketika di akhirat kelak. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, thumma dzakara halal insan al-mutaraffi an atma'ihi wa maladzatihi wa syahawatihi fid dunya wa bisyaratil abrar. Kemudian Allah menjelaskan, menyebutkan kondisi orang-orang yang mutaraffi. Apa mutaraffi? Orang yang meninggi. An atma'ihi, dari kerakusannya, ketomaannya. Dari wa maladzati, dan dari kelezatannya. Ladzat ya. Wa syahawatihi, dan syahwatnya ketika di dunia. Artinya apa? Orang yang meninggi dari tomak, dari syahwat, dari maladzat. Artinya semuanya di bawah bimbingan dia. Dinaiki itu, kelezatan itu dinaiki. Syahwat dinaiki. Ibarat kuda, syahwat ke sana. Kalau pengen akhwat, nikah. Gitu. Itu yang halal. Gitu ya. Caranya gitu. Pengen dapat duit, ini yang halal, kerja. Jangan ngutip. Jangan ya, lanjut ya, usah lanjutin ya. Jangan ngambil punya orang. Itu bukan punya antum. Misalnya ada sendal cakep ya. Kalau saya pakai kayaknya bagus. Gak boleh, ada baju kok bagus buat saya ya. Wah, nggak boleh. Itu punya orang. Gitu ya. Jadi tomaknya, syahwatnya, lazatnya itu dikendalikan oleh hatinya. Namanya manusia kan punya nafsu. Nggak mungkin manusia nggak punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu mati saja antum. Loh iya. Yang nggak punya nafsu itu orang mati ya. Kalau orang hidup pasti punya nafsu, punya syahwat, punya tomak, punya ladzat. Tapi orang yang mutmainnah itu mengendalikan semuanya. Dia menikmati, dapat syahwatnya, dapat lezatnya, tomaknya dapat, tapi dikendalikan. Siapa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yaqulullah lil mu'min bidati alisani malakin, yaitu nafsul muqinah bil iman wal haqqi wa tauhidillah. Bisa jadi ini Allah yang berfirman langsung, bisa jadi melewati lisan malaikat. Wahai manusia yang memiliki jiwa yang tenang, yang yakin akan Allah, yang yakin akan kebenaran, yang mengesahkan Allah, yang tidak pernah ragu dalam akidahnya, yang selalu ridho dengan takdirnya, yang selalu berhenti dalam batasan-batasan syariat. Kalau ada batasan, stop, dia berhenti. Maka di hari kiamat pun nanti akan tenang juga. Jadi orang yang tenang di dunia nanti akan tenang ketika nanti di akhirat. Thabitatun la tataza'za' aminatun mu'minah ghairu khaifah irji'i ila rabbiki. Irji'i, pulanglah menuju Rabbmu, kembalilah menuju Rabbmu.
Karena kita dari Allah, inna lillah wa inna ilaihi. Jadi kembali semua. Kita kembali kepada Allah. Ada yang memaknainya irji'i ila rabbiki. Ada yang memaknai irji'i ila rabbiki itu kembalilah kepada pemilikmu. Ini ada tafsiran kedua, tapi tidak terlalu masyhur. Kembali kepada pemilikmu. Siapa pemilik kita? Nah, kalau tadi Rabbi, Rabbika, Tuhanmu Allah. Kalau pemilikmu siapa? Siapa yang memiliki jiwa kita? Fisik kita. Jadi jiwa itu kembali ke fisiknya masing-masing. Jiwa masuk ke raga. Raga itu fisik atau fisik kan? Ya, olahraga kan? Kalau olah jiwa baru riyadhatun nafsi, olah jiwa. Kalau riyadah itu olah raga. Jadi kembalilah kepada pemilikmu. Pemilikmu adalah badan kita, fisik kita. Jadi ini yang sering saya sampaikan, fisik manusia akan bertemu dengan rohnya dan nanti dia akan merasakan kenikmatan di surga dengan kenikmatan yang full. Fisiknya nikmat full, rohnya juga nikmat yang full. Sebaliknya orang yang di neraka, azabnya di fisik full, azabnya di jiwa juga full. Makanya azabnya la yu'adzibu azabahu ahad. Sakit di atas sakit. Tapi kalau di surga nikmat di atas nikmat. Artinya semuanya nikmat, semuanya berkah. Makanya di surga nggak ada orang capek. Antum kalau makan capek nggak kira-kira? Capek loh, cuma antum nggak ngerasa aja. Orang makan tuh capek, apalagi makannya banyak, 3 piring. Itu sehingga fisik antum tuh menolak, bener. Walaupun antum merasa enak, akhirnya geleget. Itu alamat itu. Artinya fisik antum itu, aku udah penuh, jangan diisi lagi. Akhirnya, cari angin dia, dikeluarin akhirnya dia. Jadi fisik itu di dunia nikmatnya enggak full. Hanya 50%, jangan dipaksain. Kalau dipaksain malah bahaya. Kayak tadi makan 3 piring. Karena merasa enak, pengennya makan terus, enggak pernah berhenti. Akhirnya berat, akhirnya ngantuk, lemes, badan lemes kan? Orang kenyang badannya lemes. Ayo main. Bener kan? Jadi fisik di dunia itu ada batasnya. Tapi kalau di akhirat mau makan kayak apa, aman. Pokoknya kenikmatan apa saja di dunia itu ada batasnya. Tapi kalau di akhirat nggak ada batasnya. Antum mau makan 100 piring pun tak masalah. Ini tambahin dikit ya. Bidadari banyak. Antum mau pilih yang mana? Bebas. Lelah? Nggak ada lelahnya. Ya kembali tadi. Nikmatnya tuh di atas nikmat. Kalau di dunia nikmatnya terbatas. Istri satu udah nggak berdaya tuh. Kalau di sana, masya Allah, strong, nggak perlu pakai obat, nggak perlu macam-macam. Oh iya ini ya. Aduh, parah. Nanti kalau gini melek semua antum. Kayak pernah aja. Tahu. Hai, cukup. Ya,
irji'i ila rabbiki. Jadi di tafsir kedua itu kembali ke ragamu, pemilikmu. Itu raga. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada ragamu, kepada fisikmu, tubuhmu, jasadmu, jasmanimu. Tafsir kedua ya. Dikit nih. Radiyatan mardiyah. Ridho dan penuh keridhaan. Artinya ridho dan diridhoi. Radiyatan mardiyah. Pokoknya antum nggak ada jawaban, nggak ridho, nggak cukup, kurang, nggak ada. Full ya Allah, full. Dilebihkan. Ini lebih. Pokoknya puas. Kalau di akhir di dunia antum nggak bakal pernah puas. Di sana puas. Lebih dari puas. Kemudian fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Makanya yang paling nikmat adalah menjadi hamba Allah. Ibadi, menjadi Abdullah, menjadi Abdurrahman, menjadi Abdurrahim, menjadi Abdul Karim. Abdillah. Kena mulu saya rasanya. Iya. Abdel, paling nikmat itu menjadi Abdillah. Bener ah? Nabi itu menjadi mulia itu karena menjadi hamba Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, ya kan? Abdihi, hambanya. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi berkumpul dengan orang-orang beriman, hamba-hamba Allah, berkumpulnya di surga. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nanti antum kalau baik-baik semua ngumpulnya fadkhuli fi ibadi. Kumpul lagi ya. Rombongan Darul Razak, RD, RTD, mantap. Darul Razak. Kumpul semua fi ibadi wadkhuli jannati. Ya minimal kumpul sama keluarga, nanti ketemu Darul Razak di mana ya? Jadi semua akan ketemu. Hubungan-hubungan yang ada di dunia tidak akan putus, tetap nyambung. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza, insyaallah kita sambung di surat sebelumnya. Surat apa? Al-Ghasyiyah. Apa Al-Ghasyiyah artinya? Hari kiamat. Naktafi bihadza wa nakhtatim bi kafatil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.